Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Irvani. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan GeoGebra pada materi bangun ruang. Yang pertama, kita akan membuat kubus 2 dimensi. Oke, kita pakai tool regular polygon untuk menggambar persegi. Kita letakkan 2 titik, panjangnya terserah. Nah, ketika kotak dialog ini muncul, isikan 4 karena sisinya persegi ada 4. Setelah itu kita akan gambar vektor menggunakan tool vektor, letakkan pada worksheet. Oke, selanjutnya kita translasikan titik-titiknya menggunakan tool transfer by vector ini. Klik titiknya, kemudian klik vektor. Setelah itu kita akan hubungkan titik-titiknya menggunakan tool polygon. Kita hubungkan sehingga nanti ini akan membentuk suatu bangun kubus. Juga dihubungkan. Ini sudah terlihat bangun kubusnya. Oke, kita akan menggerakkan vektornya. Kita move dulu. Nanti bangunnya ini akan bergerak seperti gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat unsur tabung. Yang pertama kita akan membuat slider. Nah, kita kasih nama R karena slider ini akan saya buat untuk jari-jarinya. Nah, ini horizontal. Karena jari-jarinya akan saya buat horizontal, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat slider lagi untuk tingginya, sama seperti yang tadi. Kita kasih nama T. Oke, header ini diganti vertikal. Oke, kemudian masukkan rumusnya untuk alas, yaitu x kuadrat plus r kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Ini berasal dari persamaan lingkaran. Oke, kita buat rumus untuk tutupnya, yaitu x kuadrat per r kuadrat ditambah y dikurangi t dikuadratkan sama dengan 1. Kita buat sisinya, yaitu x sama dengan r dan sisi sebelahnya x sama dengan negatif r. Kita cari perpotongannya menggunakan tool intersect sehingga menghasilkan titik A, B, C, D. Nah, kemudian kita akan buat garis menggunakan tool segment. Kita buat garis dari titik A ke titik D. Sebelahnya dari titik B ke titik C. Nah,
kita akan sembunyikan dari persamaan garis tadi yang X sama dengan R dan X sama dengan negatif R. Kita sembunyikan biar nggak kelihatan. Nah, setelah selesai, kita akan merubah slidernya, batas-batasnya kita buat 0 sampai 10. Ini terserah mau sampai berapa. Untuk tingginya kita rubah juga, kita buat sama 0 sampai 10. Oke, setelah selesai kita bisa menggeser slidernya biar bentuknya itu berubah. Ini kita geser tingginya, kita juga bisa geser jari-jarinya. Kita bisa membuat tabung 3 dimensi dengan mengubah worksetnya menjadi 3 dimensi grafik pada menu view. Nah, di sini kita bisa menggunakan tool silinder, kemudian pilih titiknya untuk tingginya, dan jari-jarinya bisa kita isi ketika muncul kotak dialog seperti itu. Ini merupakan gambar dari tabung 3 dimensi. Next, kita akan membuat kubus 3 dimensi. Oke, kita akan membuat poligon menggunakan regular polygon. Buat kotak, ini saya buat panjangnya 3, isikan 4. Terus kita akan menampilkan grafik 3 dimensi. Nah, ini tampilan dari grafik 3 dimensi, kemudian gunakan tool cube untuk menjadikan kubus. Nah, ini merupakan hasil dari kubus 3 dimensi. Next, kita akan membuat piramida. Nah, di sini saya menggunakan tool regular polygon. Oke, misalkan saya akan membuat piramida segi 6. Ini kita ganti 6 karena sisinya ada 6. Oke. Saya akan ganti warnanya. Klik poligonnya, terus pengaturan atau setting, kita ganti warna, misalkan biru. Oke, kemudian kita akan tampilkan grafik 3 dimensinya. View-nya 3 dimensi dicentang. Nah, ini merupakan tampilan dari grafik. Gunakan tool piramid, ekstruk piramid, klik alasnya, kemudian isikan tingginya, misalkan 8. Oke. Nah, kita ganti juga warnanya, kita ganti biru juga. Oke. Nah, ini merupakan gambar dari piramida segi 6. Selanjutnya, membuat jajar genjang menjadi prisma. Nah, pertama kita akan membuat titik-titik menggunakan tool point. Ini titik-titiknya nanti kita akan bentuk menjadi jajar genjang. Ini letakkan 3 titik, A, B, C, D, 4 titik. Kemudian poligon, buat poligon dari titik-titik tersebut sehingga membentuk bangun jajar genjang. Nah, kemudian kita akan tampilkan grafik 3 dimensinya di menu view. Ini merupakan gambar dari alasnya, yaitu jajar genjang. Kemudian kita akan rubah menjadi prisma menggunakan menu extrude to prism. Nah, klik alasnya, isikan tingginya, kita gunakan misalkan 4. Ini merupakan gambar dari prisma. Ini prisma dengan alas jajar genjang. Kemudian kita akan membuat jaring-jaring kubus. Oke, kita akan buat
regular polygon, kita bentuk persegi, misalkan panjangnya 3. Oke, kita klik 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan grafik 3 dimensi. Nah, ini merupakan grafik 3 dimensinya. Kemudian gunakan tool curve untuk membentuk kubus. Nah, untuk membentuk jaring-jaringnya kita gunakan tool net. Nah, kemudian klik pada kubusnya. Nah, ini merupakan jaring-jaring dari kubus. Itu ada slider, kita bisa gerak-gerakkan agar jaring-jaringnya itu bisa. Selanjutnya membuat piramida dan jaring-jaringnya. Oke, kita akan buat piramida menggunakan tool polygon regular. Oke, kita buat bangun, kita letakkan titiknya. Misalkan saya akan membuat segi 8 nih. Kemudian kita tampilkan grafik 3 dimensinya. Nah, ini. Setelah itu gunakan tool piramid, kemudian klik pada alasnya. Misalkan tingginya saya buat 5. Oke, ini kita akan buat jaring-jaringnya menggunakan tool net seperti yang tadi. Salah klik net. Nah, ini net. Ini merupakan jaring-jaringnya. Kita akan gerakkan slidernya agar jaring-jaring piramidnya bisa menutup dan membuka. Oke, selanjutnya yaitu membuat sudut hiperbola. Oke, kita akan menggunakan tool hiperbola. Ini untuk menggambar hiperbola, kita letakkan 2 titik fokusnya. Oke. Kemudian kita akan membuat garis. Kita klik segmen. Garis ini menghubungkan titik fokus dengan titik pada hiperbola. Kita buat titik, buat garis. Nah, oke, kemudian kita akan mencari sudut yang diapit oleh 2 garis tersebut menggunakan tool angle. Kita klik titiknya, yaitu titik ABC. Setelah muncul sudutnya, kita bisa mengubah letak titik pada hiperbola tersebut dengan tool move. Jadi kita pindahkan titiknya, maka besar sudut yang dihasilkan itu berbeda.